Selama ini banyak orang mengira Linux hanya hidup di ruang server, di data center, atau sekadar dipakai oleh para administrator sistem. Tapi kenyataannya, Linux ada di mana-mana. Dari ponsel Android di genggaman kita, hingga superkomputer yang menghitung miliaran data. Bahkan perangkat kecil di rumah yang terhubung ke internet. Selamat datang di segmen Rekap Sejarah. Kali ini kita akan menelusuri perjalanan panjang Linux dari awal kelahirannya di tahun 1991 hingga menjadi fondasi teknologi modern yang menopang dunia digital saat ini. Linux lahir pada tahun 1991. Linus Torvalds, seorang mahasiswa di Helsinki, menulis kernel sederhana yang ia bagikan ke komunitas. Ia tidak menyangka, langkah kecil ini akan memicu revolusi teknologi. Kernel Linux pertama segera menarik perhatian para programmer yang ingin sistem operasi bebas dan terbuka. Setahun kemudian, kernel Linux resmi dirilis di bawah lisensi GNU GPL. Keputusan ini sangat penting. Dengan lisensi terbuka, siapapun bisa memodifikasi, memperbaiki, dan mendistribusikan ulang. Sejak saat itu, Linux bukan lagi proyek pribadi, melainkan proyek komunitas global. Awal 1990-an menjadi masa kelahiran distribusi penting. Debian hadir dengan filosofi stabilitas dan keterbukaan, sementara Slackware menjadi salah satu distribusi paling awal yang masih bertahan hingga kini. Tahun 1994, kernel Linux 1.0 dirilis menandai tonggak stabilitas, dan pada 1996 lahirlah Tux si penguin, maskot resmi Linux yang hingga kini menjadi simbol kebebasan open source. Memasuki tahun 2000-an, Linux semakin matang. Kernel 2.4 membawa dukungan USB dan IP version 6, menjadikannya relevan di era internet yang berkembang pesat. Tahun 2004, Ubuntu lahir dengan misi menjadikan Linux lebih ramah pengguna dan berhasil menarik jutaan pengguna baru. Linus Torvalds juga menciptakan Git pada 2005, sebuah sistem kontrol version yang kini menjadi tulang punggung pengembangan perangkat lunak modern. Tahun 2007, Android diumumkan, berbasis kernel Linux, dan dalam waktu singkat menguasai pasar mobile. Bayangkan, miliaran ponsel di seluruh dunia, hampir semuanya berjalan di atas Linux. Di dekade 2010-an, Linux menjadi tulang punggung cloud dan kontainer. Android menjelma sebagai sistem operasi mobile terpopuler di dunia. Docker memperkenalkan kontainer berbasis Linux, merevolusi cara aplikasi dijalankan. Sistem menjadi standar init system, meski sempat menuai kontroversi. Bahkan Microsoft, yang dulu dianggap musuh Linux, akhirnya merangkulnya melalui Windows Subsystem for Linux atau WSL. Dunia berubah. Linux bukan lagi alternatif, melainkan sebuah fondasi. Memasuki era 2020-an, Linux mendominasi server web, superkomputer, dan infrastruktur cloud. Kubernetes, yang berjalan di atas Linux, menjadi standar industri untuk orkestrasi kontainer. Kernel 6.x membawa peningkatan keamanan dan efisiensi energi. Linux kini hadir di mana-mana, dari data center raksasa dan Internet of Things, hingga satelit di luar angkasa. Hampir semua layanan digital yang kita gunakan sehari-hari, dari media sosial hingga layanan streaming, bergantung pada Linux. Dan kini, di tahun 2026, Linux terus berevolusi. Fokusnya bergeser ke integrasi dengan kecerdasan buatan, edge computing, dan Internet of Things. Linux bukan hanya sistem operasi, melainkan sudah menjelma menjadi fondasi teknologi modern. Dari sebuah proyek kecil di kamar mahasiswa, Linux tumbuh menjadi kekuatan global. Ia adalah simbol kolaborasi, kebebasan, dan inovasi tanpa batas. Dunia digital yang kita kenal hari ini berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh komunitas, dan fondasi itu bernama Linux. Itulah rekap perjalanan panjang Linux, dari awal kelahirannya hingga menjadi fondasi teknologi modern. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang menurut teman-teman perlu dikoreksi atau ditambahkan, silakan tinggalkan komentar di bawah.
Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan segmen sejarah berikutnya.